Negara Amerika Serikat akhir-akhir ini sering menjadi sorotan karena munculnya orang-orang yang kecanduan narkoboy yang semakin banyak. Dan yang membuat khawatir adalah para pecandu ini dibiarkan pingsan begitu saja di jalanan. Tidak jarang ada juga yang berperilaku aneh yang membuat mereka terlihat seperti wabah zombie. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa video yang viral di media sosial. Tampak di sepanjang jalan area Kensington yaitu Philadelphia dipenuhi warga yang terlihat layaknya seperti zombie. Mereka melangkah sempoyongan, bergerak tidak karuan di pinggir jalan. Tidak lain tidak bukan, itu semua disebabkan oleh narkoboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman, selamat datang lagi ya guys ya. Makasih teman-teman semuanya yang udah bergabung, yang udah singgah lagi, yang udah mampir lagi, yang udah ngebantu supportnya selalu ya. Dari yang udah ngebantu like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman dan sekeluarga sehat selalu pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, hari ini kita bakal ngebahas sebuah cerita realita kehidupan masyarakat di jalanan area Kensington, Philadelphia, negara Amerika Serikat. Nah, bagi teman-teman mungkin yang pernah nonton film The Walking Dead, teman-teman akan melihat keadaan yang sebenarnya ataupun yang nyata di wilayah Kensington, Philadelphia ini. Sebelum kita melihat ada apa di wilayah Kensington, Philadelphia ini, kita akan menceritakan sejarah dari kota Philadelphia dulu teman-teman ya. Philadelphia tercatat sebagai kota terbesar di negara bagian Pennsylvania, negara Amerika Serikat. Meskipun bukan merupakan ibu kota negara bagian, Philadelphia merupakan salah satu kota yang paling bersejarah di Amerika. Perjuangan kemerdekaan Amerika banyak melibatkan kota Philadelphia. Bahkan nih teman-teman ya, ibu kota Amerika sempat dipindahkan ke Philadelphia. Waduh, saking pentingnya teman-teman ya. Philadelphia ini memiliki julukan kota yang penuh cinta kasih. Namun kota ini akhirnya harus menghadapi kesulitan karena banyak warganya yang menggunakan zilasin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Trang. Di sini timbul pertanyaan, warga Philadelphia banyak mengkonsumsi zilasin. Kita cari tahu apa itu zilasin. Dari beberapa sumber yang kita dapatkan, ternyata zilasin adalah obat penenang yang dapat membuat si pemakainya bisa sampai meninggoy. Waduh, ngeri ya guys ya. Atau zilasin ini memiliki julukan nama lain, yaitu narkoboy Trang. Namanya sedikit kita samar-samarkan teman-teman ya. Obat ini digunakan untuk meningkatkan efek dari obat-obat terlarang yang bisa dijadikan sebagai obat bius. Tetapi mirisnya sekarang, wilayah ini penuh sesak dengan pengguna narkoboy yang pingsan dan tak berdaya. Seperti gambaran kota yang terlihat banyak beredar di internet teman-teman ya. Pejabat kesehatan setempat mengatakan, kota sudah sangat hancur karena wabah narkoboy campuran ini. Dan dia juga mengatakan, zilasin sudah memukul kota kami dengan sangat keras sehingga banyak orang yang meninggoy secara tiba-tiba karena overdosis. Efek yang ditimbulkan dari obat ini sangat besar banget teman-teman ya. Walaupun para warga banyak mendapatkan informasi, tetapi para pecandu sengaja mengkonsumsi zilasin ini dan akhirnya muncullah beberapa reaksi berupa kelesuan hingga membuat mereka pingsan. Efek dari obat ini juga membuat mereka luka parah ataupun melepuh secara tiba-tiba dan amputasi pemotongan anggota tubuh. Jika teman-teman melihat gambaran dari kota ini, banyak dari mereka tergeletak di pinggir jalan, berdiri tidak karuan, bahkan berbaring di atas trotoar. Waduh, mengerikan ya guys ya. Hal-hal ini disebabkan karena tubuh mereka susah untuk dikendalikan, mata mereka yang terasa sangat berat, sehingga mereka susah untuk fokus, dan ini yang membuat mereka terlihat seperti layaknya zombie. Sekarang kita masuk lebih jauh, lantas seperti apa sebenarnya obat ini? Apakah di awalnya obat ini memiliki izin? Ataukah memang beredar secara ilegal? Zilasin adalah obat penenang dan penghilang rasa sakit ataupun obat pereda nyeri yang disetujui oleh badan makanan ataupun obat-obatan. Tetapi, ada tetapinya ya guys ya. Obat ini hanya boleh digunakan sebagai obat hewan. Waduh, salah pakai guys ya. Zilasin inilah yang menjadi awal dari penyebabnya wabah Trang pertama kali. Yang wabah ini pertama kali ditemukan pada tahun 1962 di Jerman. Tetapi untuk kepastiannya kapan obat ini muncul tidak ada yang tahu teman-teman ya. Yang pasti obat ini pertama kali muncul di pasar obat terlarang Philadelphia. Johnson adalah seorang ahli epidemiologi, yaitu ilmu yang mempelajari penyebaran wabah di Philadelphia. Dia mencatat bahwasanya Trang telah masuk secara ilegal di Puerto Rico, wilayah Amerika,
pada awal tahun 2000-an. Oke guys ya, dari sini kita bakal mencari tahu efek samping dari obat penenang hewan itu terhadap tubuh manusia seperti apa. Dan kita juga akan melihat penyakit apa saja yang datang kepada mereka yang mengkonsumsi obat-obat terlarang ini. Kawasan terkenal Philadelphia ini berada di sebelah Sungai Delaware dan wilayah ini juga terkenal sebagai pasar terbuka peredaran obat-obatan. Kawasan ini terus berkembang tidak semestinya karena wilayah ini dipenuhi oleh orang-orang zombie yang mengkonsumsi zelazin alias trank. Para pecandu trank umumnya memiliki luka terbuka dan menganga sehingga mereka sulit untuk berjalan. Trank juga membuat kulit si pemakainya ini terlihat meletus-meletus dengan kulit mati yang terlihat hitam di atasnya. Waduh, mengerikan ya guys ya. Dan ternyata penyakit ini bisa menjadi lebih berbahaya teman-teman ya. Karena jika mereka tidak diobati dengan cepat, penyakit ini dapat menyebabkan pemotongan anggota tubuh. Departemen Kesehatan dan Dewan Kesehatan Philadelphia mengeluarkan pernyataan untuk memberitahu publik tentang efek mengerikan yang dimiliki oleh obat-obatan terlarang tersebut. Mereka yang mengkonsumsi obat-obatan ini menyebabkan pingsan selama berjam-jam dan pastinya di sini membuat para penggunanya rentan dari aksi kejahatan. Ya pastinya teman-teman ya. Para pecandu obat-obatan terlarang ini sangat membutuhkan tenaga medis untuk mengobati berbagai gejala yang terjadi terhadap tubuh mereka. Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba juga melaporkan bahwa pecandu juga menggunakan obat sejenis opioid untuk mengurangi nyeri yang mereka derita karena efek yang ditimbulkan dari reaksi obat yang mereka pakai. Namun karena zelazin bukan obat pereda nyeri, hal ini berdampak pada mereka yang memakainya akan merasakan sesak yang datang secara tiba-tiba. Dan dari beberapa sumber yang kita dapatkan, zelazin ini setiap harinya memakan korban yang tidak sedikit teman-teman ya. Waduh, parah banget ya guys ya. Pemerintah Amerika Serikat pada April lalu mengeluarkan peringatan tegas tentang campuran obat-obatan ilegal, apalagi yang terbuat dari zelazin. Seorang dokter yang bernama Dr. Rahul mengatakan bahwasanya dia sangat prihatin atas ancaman obat-obatan yang salah digunakan oleh masyarakat. Dr. Rahul juga mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Biden akan secara resmi memberitahu Kongres tentang ancaman kesehatan masyarakat dan akan meluncurkan rencana untuk memerangi krisis dalam 90 hari di Philadelphia. Dan atas kepedulian Dr. Rahul ini bukan tanpa alasan teman-teman ya. Selama berjalannya beberapa tahun, Dr. Rahul ini sudah banyak menolong masyarakat teman-teman ya, terutamanya remaja-remaja yang overdosis karena obat-obatan terlarang ini. Dan dia juga mengatakan ancaman dari obat-obatan terbaru ini dapat memperburuk keadaan dan sangat mengkhawatirkan di masa depan. Pemerintah setempat juga telah meluncurkan berbagai program rehabilitasi dan pendidikan tentang bahaya penggunaan narkoba ini. Selain itu, upaya penegakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh juga dilakukan untuk memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Dari kejadian ini bisa kita ambil kesimpulan teman-teman ya, jangan sampai kita mencoba hal-hal yang merugikan masa depan kita, apalagi menggunakan obat-obatan terlarang. Oke, sekian aja teman-teman ya cerita singkat dari area Kensington, Philadelphia ini, di mana masyarakatnya dipenuhi oleh warga-warga yang bertingkah layaknya zombie akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Terima kasih banyak bagi teman-teman ya yang udah mampir, yang udah bergabung, yang udah ngebantu support dan selalu. Terima kasih banyak teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin ngebantu support ya, teman-teman bisa ngebantu like teman-teman ya, subscribe-nya juga jangan lupa ya. Bagi teman-teman yang mau kasih tambahan-tambahan juga bisa tambahan-tambahan ceritanya di kolom komentar guys ya. Yang ingin revisi di kolom komentar juga boleh. Atau teman-teman ke depannya yang ingin request, ingin kita ceritain apa lagi, teman-teman bisa komen juga di kolom komentar ya guys ya. Sekian aja untuk cerita kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga pastinya ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Lebih kurang saya mohon maaf teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.